Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa saudara melalui video pembelajaran dalam mata kuliah filsafat pendidikan. Topik kita kali ini adalah filsafat naturalisme pendidikan. Sangat diharapkan bahwa setelah akhir video ini saudara mencermati sehingga kemudian mampu menjelaskan pengertian filsafat naturalisme dan kemudian mendiskusikan isu-isu pendidikan terkait dengan filsafat naturalisme. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama adalah, apa itu filsafat naturalisme? Naturalisme percaya bahwa segala sesuatu itu berasal dari alam dan kembali ke alam. Bagi para naturalis, alam adalah entitas yang mandiri. Naturalisme menjunjung materi sebagai sebuah realitas dan bukan pikiran, sebagaimana aliran idealisme. Aliran idealisme ini nanti akan kita bicarakan tersendiri. Ya, saya ulangi bahwa naturalisme menjunjung materi sebagai realitas, bukan dalam pikiran. Naturalisme tidak percaya pada spiritualisme. Nah, ini hal yang penting Anda catat, bahwa naturalisme tidak percaya pada spiritualisme. Naturalisme ini adalah aliran yang memisahkan alam dari Tuhan dan menundukkan roh di atas materi. Jadi betul-betul bahwa aliran ini hanya meyakini alam itu sebagai realitas, sebagai satu yang ada. Selanjutnya, aliran ini juga menyatakan bahwa alam adalah realitas tertinggi. Alam adalah realitas tertinggi. Jadi berarti Tuhan yang memang mereka tidak mengakuinya itu tidak ada. Naturalis meyakini bahwa alam memiliki seluruh jawaban atas segala permasalahan filosofis. Jadi ketika hidup Anda berkeinginan untuk kemudian hidup tenang, bahagia, dan Anda sudah berusaha sedemikian rupa, semua potensi Anda sudah kerahkan, tetapi kemudian harapan itu tidak tercapai, maka bagi para naturalis itu berarti Anda belum menemukan jawabannya yang sudah tersedia di alam. Jadi naturalis tidak percaya spiritualisme dan termasuk kekuatan gaib. Karena itu aliran ini juga dipandang sebagai aliran materialisme. Oke, baik. Masih tentang filsafat naturalisme. Naturalisme adalah satu keyakinan bahwa sesuatu itu berasal dari sebab alamiah. Jadi segala yang ada itu terjadi secara alamiah, tidak ada yang mengadakan. Jadi supranatural itu tidak nyata. Russell juga sudah menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia dan kehidupan itu didasarkan pada sebab-sebab alam dan bukan sebab-sebab lainnya, termasuk spiritual dan supranatural.
masih tentang naturalisme. Naturalisme adalah filsafat di mana alam mengendalikan segalanya, bukan kekuatan eksternal. Jadi salah satu dasar keyakinannya adalah bahwa segala sesuatu adalah alami dan sudah tersedia di alam, dan alam bisa menjelaskan untuk setiap fakta yang teramati. Selanjutnya, naturalisme juga menyatakan bahwa realitas dengan alam, artinya bahwa segala sesuatu yang ada di alam adalah satu-satunya yang ada dalam realitas. Ini sama dengan pernyataan yang baru saja kita sampaikan. Naturalis percaya bahwa apapun yang diberi label supranatural itu tidak ada. Ini begitu banyak yang mengungkapkan bahwa naturalisme itu tidak meyakini adanya pencipta. Baik, siapakah bapak filsafat naturalisme itu? Dia adalah Thales. Mengapa demikian? Karena ketika Thales sudah mulai dewasa dan berpikir secara mandiri, pada zamannya Yunani waktu itu dikuasai cara-cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Jadi kalau ada fakta alam yang tidak bisa dijelaskan oleh alam pikiran manusia, maka semuanya langsung dilarikan pada masalah mitos. Tapi kemudian ketika Thales muncul, maka dia kemudian menyampaikan pikiran-pikirannya dan tidak bisa memahami penjelasan tentang mitos. Oleh karena itu, dalam menjelaskan dunia dengan gejala-gejala di dalamnya, Thales tidak bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Karena itulah, sebagai pembuka berpikir, merombak tatanan ketika itu, maka Thales dinyatakan sebagai bapak filsafat naturalisme. Nah, siapa saja yang kemudian menjadi pengikut atau sepaham dengan aliran ini? Cukup banyak tentu, tapi di sini hanya akan ditampilkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah John Rousseau. Ada beberapa biografi dan begitu panjang, saudara bisa menelusuri lebih jauh tentang pemikiran-pemikiran John Rousseau. Lalu ada Francis Bacon juga. Ini semua dapat ditelusuri. Dia adalah filsuf. Dan kemudian ada Maria Montessori. Ini saya kira cukup sering, mungkin Anda sudah juga pernah berdiskusi tentang Maria Montessori ini, karena terkenal dalam bidang pendidikan dengan metode Montessori-nya. Lalu kemudian ada Herbert Spencer, juga ini adalah satu filsuf Inggris. Lalu kemudian ada Aldous Huxley. Nah, tentu saja masih terdapat banyak eksponen dari naturalisme ini, dan saudara bisa menelusuri dari berbagai sumber. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mari kita coba untuk mengkoneksasi aliran atau pokok-pokok pikiran naturalisme dalam kaitannya dengan pendidikan dengan segala komponen di dalamnya. Para naturalis memandang bahwa pendidikan sebagai cara mengembangkan anak menjadi anak yang ceria, rasional, seimbang, harmonis, berguna,
ciptaan alam. Pendidikan harus membantu peserta didik untuk mencapai pengetahuan tentang alam. Kalau diuraikan lebih jauh ini, bahwa anak dalam proses pertumbuhan perkembangannya tentu dia harus bisa mengetahui asal usul segala sesuatu yang mereka saksikan, dan untuk semua itu maka pendidikan harus memfasilitasinya. Naturalisme memandang pendidikan harus sesuai dengan kodrat dan fitrah anak. Nanti kalau saudara sudah juga belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini sangat relevan tentang kesesuaian antara pendidikan, pelaksanaan pendidikan dengan kodrat dan fitrah anak itu sendiri. Lalu ada Dewey berpendapat bahwa semua pengejaran harus berpusat pada peserta didik. Sekali lagi, berpusat pada peserta didik. Pendidikan sebagai sebuah proses pengembangan kapasitas manusia agar ia dapat mengetahui apa adanya. Jadi, sebagaimana saudara tahu bahwa sungguhnya pada setiap anak terlahir dengan segala potensi yang dimilikinya. Namun potensi itu harus bisa difasilitasi, harus bisa dimediasi, agar anak kemudian dapat membaca alam sekitar. Dalam menerapkan naturalisme itu dapat dilakukan dengan mendorong guru untuk merangsang potensi siswa. Yang tadi terkait dengan itu. Jadi dalam kaitan dengan ini, maka leading sektornya adalah guru untuk bagaimana mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi diri setiap anak didiknya. Lalu kemudian naturalisme memandang pendidikan harus sesuai dengan kodrat, sudah tadi sampaikan berulang, berpusat pada peserta didik, juga sudah disampaikan tadi. Lalu ada naturalisme menganggap bahwa kemerdekaan sebagai salah satu aspek terpenting dalam pendidikan. Nah, ada kata kemerdekaan, tentu satu istilah yang sekarang Anda sangat familiar dengan kurikulum merdeka. Taneja, ini tahun 1990 Anda bisa mengeksplor bukunya, menetapkan bahwa biarkanlah anak itu belajar sendiri di pangkuan alam. Tentu ini adalah ungkapan filosofis yang berarti bahwa anak harus menyatu dengan alam di mana dia berada. Peserta didik harus diberikan kebebasan berekspresi, tidak boleh dipaksa untuk belajar, tetapi dibiarkan saja secara bebas. Nah, pernyataan ini tentu kalau Anda kritis, seharusnya ini menjadi bahan diskusi di kelas. Apa kemudian dimaksud dan bagaimana konsekuensinya, lalu di mana peran guru apabila peserta didik itu tidak boleh dipaksa untuk belajar. Apa makna paksa belajar dan dibiarkan secara bebas? Berharap itu semua bisa didiskusikan. Lalu bagaimana naturalisme memandang tujuan pendidikan? Bahwa kebijakan pendidikan naturalisme adalah lepas tangan dalam pendidikan. Sekali lagi, kebijakan pendidikan naturalisme adalah lepas tangan dalam pendidikan. Tujuannya hanya memberikan kesempatan penuh bagi perkembangan bakat alamiah anak. Sekali lagi, semua ungkapan ini terbuka ruang untuk kita diskusikan bersama.
Naturalisme menghadirkan individualisme dalam pendidikan. Bagi naturalis, pendidikan bukanlah persiapan untuk karir masa depan. Pendidikan merupakan kehidupan itu sendiri. Pendidikan bukanlah satu proses yang dipaksakan, seperti yang dinyatakan tadi. Dalam bahasa lain, pendidikan hanyalah sebuah proses menumbuh kembangkan anak. Bagaimana pendapat saudara? Lalu bagaimana dengan metode pembelajaran? Darwin, Anda kenal ini, semua ini Darwin. Yang umum bagi orang biologi itu Darwin, ya terkenal dengan teori evolusinya. Mengatakan bahwa metode yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan konsep dengan mudah. Ini adalah hal yang umum. Oleh karena itu, metode yang digunakan hendaknya berpusat pada pembelajar, artinya siswa, dan melekat pada alam. Ada selalu dihubungkan dengan alam tempat di mana mereka belajar. Bagi para naturalis, metode yang digunakan dalam pendidikan harus melibatkan partisipasi peserta didik, membangkitkan minat, dan itu dapat dilakukan melalui berbagai metode. Nah, pernyataan ini saya kira Anda bisa menghubungkannya dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Belajar sambil berbuat, ini adalah satu slogan yang sudah familiar saya kira di dalam pikiran Anda. Belajar melalui pengalaman langsung, lalu metode bermain peran. Jadi katakanlah Anda mau mengajar tentang ekosistem, maka Anda bisa merancangnya dengan bermain peran misalnya. Lalu metode observasi, gitu. Apa artinya? Ini diantara dari 4 ini dan masih ada yang lainnya adalah hal yang sudah di dalam pikiran para naturalis, dan sekarang itu kemudian banyak diadaptasi, sehingga dengan demikian ini muncul satu bahan untuk diskusi bahwa metode pengejaran sebagaimana dikemukakan oleh para naturalis, ya, yang ini tadi dan sebelumnya, itu sudah banyak diterapkan guru. Apakah itu berarti guru menganut aliran filsafat naturalisme? Bagaimana pendapat Anda? Oke, kita lanjut. Bagaimana para naturalis memandang guru? Bahwa guru tidak boleh berperan sebagai pemberi informasi. Mohon dicermati dan dikritisi. Gagasan dan cita-cita sebagai pembentuk kemauan dan karakter. Guru tidak boleh mencampuri aktivitas anak-anak, tidak boleh memaksakan diri pada mereka. Tugas guru adalah memastikan bahwa pendidikan anak merupakan pengembangan bebas atas minat dan motif mereka, bukan upaya buatan yang dilakukannya. Artinya bahwa satu kegiatan yang bisa kita katakan sebagai simulasi dari sebuah fakta, seharusnya ia hanya menjadi pengamat perkembangan anak dari luar. Bagaimana menurut Anda? Guru seharusnya hanya menjadi pengamat perkembangan anak dari luar saja.
Menarik kan untuk diskusikan. Kurikulum menurut naturalisme. Sama tadi bahwa itu kurikulum dibuat berpusat pada aktivitas anak-anak. Para naturalis kemudian membagi dua tahap kurikulum, tahap awal dan akhir. Di tahap awal itu hanya satu pembiasaan, pelatihan, aktivitas sensorik diberikan kepada anak-anak dalam usia dini. Indra anak dilatih dengan baik, anak nanti akan berkembang secara fisik dan juga mengembangkan kebiasaan alami. Nah, nanti pada tahapan selanjutnya, katakanlah itu adalah memang SMP, SMA, artinya seusia SMP, SMA, maka barulah dimasukkan mata pelajaran bidang studi. Oke, itu kurikulum dalam pandangan naturalisme. Nah, bagaimana implikasi pendidikan dan aliran naturalisme ini? Mari kita lihat bahwa ada penekanan pada psikologi. Kalau dilihat tadi bahwa anak-anak harus dibiarkan tumbuh berkembang sendiri di lingkungan alaminya. Ini lalu kemudian melahirkan satu pemusatan perhatian tentang bagaimana aspek-aspek atau dimensi psikologis itu dikaji pada diri anak-anak. Jadi konsep-konsep seperti anak penyesuaian terhadap lingkungan, perbedaan individu di antara mereka, itu kemudian menjadi perhatian para ahli dalam bidang psikologi. Itu implikasi dari pandangan naturalis tentang pendidikan yang tadi sudah diuraikan. Lalu kebebasan anak, belajar melalui pengalaman sendiri, sebuah prinsip penting dalam belajar mengajar. Dari ungkapan Reussel, jangan berikan pelajaran lisan kepada siswa Anda, dia harus diajar berdasarkan pengalaman saja. Lalu bagaimana relevansinya dengan pendidikan di Indonesia saat ini? Kemudian implikasi ketiga adalah metode bermain. Ini memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan dan pembelajaran anak. Intinya adalah anak harus diberi kesempatan yang cukup untuk bermain. Melalui kegiatan bermain, anak akan mengembangkan daya kreatif, imajinasi, dan konstruktifnya dalam berpikir. Nah, dari uraian singkat padat, tentu banyak hal yang harus dieksplorasi dan berbagai sumber yang Anda perlukan untuk dielaborasi. Semua itu nanti akan menjadi bahan untuk Anda diskusi di dalam ruang kelas. Oleh karena itu, ini ada 3 dan tadi ada di bagian dalam juga pertanyaan atau pemikiran, kiranya itu bisa didiskusikan. Ini setelah Anda mengkaji karakteristik aliran filsafat pendidikan naturalisme, apakah Anda melihat implikasinya dalam kurikulum praktik pembelajaran di Indonesia? Silakan diskusikan, lalu uraikan apa implikasinya bila peran guru dilakukan sebagaimana pandangan naturalisme. Ini memerlukan pemikiran kritis saudara. Apa implikasinya bila peran guru itu dilakukan sebagaimana pandangan naturalisme? Dan terakhir adalah temukan isu-isu pendidikan
yang bersesuaian dengan filsafat naturalisme. Saya kira demikian saudara sebagai bahan kajian. Tentu saja ini tidak cukup menjadi bacaan, jauh dari cukup untuk bisa memahami lebih jauh tentang aliran filsafat, khususnya filsafat naturalisme dalam bidang pendidikan. Sangat diharapkan saudara aktif mengembara, mengeksplorasi berbagai sumber. Saya kira demikian. Nanti pada episode berikutnya kita lanjutkan dengan aliran lain. Mohon dengan harapan besar saudara subscribe, like, dan kalau perlu di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.